Halo Pak Niko, jadi pada saat ini saya akan menjelaskan tentang suatu kebijakan pada masa pemerintahan SBY ataupun Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama itu dia ada politik. Nah, Susilo Bambang Yudhoyono itu telah berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama eh, dengan banyak negara pada masa pemerintahan, dan dia juga antara lain itu dia eh, berkolaborasi dengan negara Jepang, dan perubahan-perubahan global pun itu dijadikan sebagai peluang politik untuk negara Indonesia di masa pemerintahan SBY. Eh, Diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Hal itu dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Nah, yang kedua ini ada ekonomi. Nah, di ekonomi itu salah satu kebijakannya itu pemerintah SBY itu dia mengurangi subsidi dengan menaikkan harga bahan-bahan minyak ataupun BBM ya. Untuk mengurangi beban masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Pada pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia mendapat masalah dalam kasus Bank Senturi yang sampai saat ini belum terselesaikan. Bahkan eh, dia mengeluarkan sampai 6,7 triliun untuk menyelesaikan kasus Bank Senturi ini. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY itu mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu tumbuh pesat di tahun 2010. Seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang tahun 2008 sampai 2009. Yang ketiga, ada sosial. Nah, Presiden SBY itu berhasil meredam berbagai konflik di Indonesia seperti konflik di Ambon, Sampit, dan juga di Aceh. Itu di pemerintahan SBY juga dia membuat undang-undang ya mengenai pornografi dan porno aksi. Namun usaha ini tuh tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terrealisasi ya. Dia makin konflik di beberapa daerah itu telah diredam, tapi muncul kembali itu berbagai konflik lagi seperti di Makassar pada waktu itu ya. Nah, ini selanjutnya itu ada budaya. Nah, di budaya ini pelestarian budaya itu di masa pemerintahan SBY mengalami kemunduran, terutama dengan banyak warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh negara lain. Contoh salah satunya itu seperti kayak yang kita tahu sampai sekarang ya, itu kayak Malaysia itu suka mengklaim barang eh, barang dari budaya Indonesia, cuman mereka mengklaim dari negara mereka. Oke, yang selanjutnya itu eh, pemerintahan dan keamanan. Nah, pada masa SBY itu pertahanan dan keamanan itu sudah sangat baik. Peningkatan anggaran pertahanan Indonesia itu secara signifikan telah ditunjukkan. Ya, selama era kepemimpinan Presiden SBY, ini patut diapresiasi ya. Dan tindakannya itu secara cermat karena peningkatan anggaran pertahanan itu diharapkan semakin diperbaiki penyelenggaraannya sistem pertahanan negaranya ya. Oke, yang selanjutnya yang terakhir itu ada ideologi. Pada masa ini ideologi itu digunakan adalah ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila itu bersifat terbuka ya. Terbuka gimana maksudnya? Artinya itu dia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa pengubahan nilai dasarnya. Indonesia itu menganut ideologi terbuka. Kenapa? Karena Indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi yang di dalamnya
itu membebaskan setiap masyarakat itu untuk berpendapat, dan juga dia melaksanakan sesuatu sesuai keinginannya masing-masing. Oke, segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih. God bless you.